Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Om Sugi percaya bersama Yesus Tuhan kita pasti luar biasa. Senang pada saat pagi hari ini bisa berjumpa lagi dalam ibadah online, ibadah roket online pada saat pagi hari ini. Dan saat yang indah ini kita akan bersama-sama belajar tentang kasih karunia. Katakan bersama-sama, kasih karunia. Kita sering mendengar tentang kasih karunia. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih kasih karunia itu? Nah, sebelum belajar, mari sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami akan belajar firman Tuhan, oleh sebab itu Roh Kudus yang menolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Apa sih arti kasih karunia itu? Kalau kita membaca di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu Efesus 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi yang pertama, arti kasih karunia adalah kebaikan Allah yang tanpa pamrih. Ya, pamrih artinya apa? Maksud yang tersembunyi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Jadi, arti daripada kasih karunia adalah kebaikan Allah yang tanpa pamrih, tanpa maksud yang tersembunyi. Kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan dan hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus yang membawa kita semakin hari semakin serupa Kristus. Dan firman Tuhan katakan bahwa itu bukan usaha kita sendiri, tetapi itu adalah pemberian Allah. Nah, itu yang disebut kasih karunia Allah. Kita diselamatkan bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Kita diselamatkan bukan karena kita lebih layak daripada orang lain. Kita diselamatkan bukan karena kita lebih hebat dari orang lain. Kita diselamatkan bukan karena kita lebih rohani dari orang lain. Kita diselamatkan hanya karena kebaikan Allah yang tanpa pamrih, tanpa maksud apa-apa, tanpa ada maksud yang tersembunyi. Pada suatu ketika ada seorang kakek yang sangat mencintai kebunnya. Ia menanami kebun itu dengan bunga-bunga. Ya, ada banyak sekali macam bunga yang ada di kebun kakek itu. Setiap hari ia menyiram dan merawat kebun itu. Namun karena semakin hari semakin tua, semakin lanjut usianya, maka sang kakek memiliki kesulitan untuk bergerak. Sulit baginya untuk merawat kebun sehingga dia meminta cucunya untuk merawat kebun itu. Sang kakek meminta cucu itu membantunya, dan selama 1 minggu, sang kakek mengajarkan cucunya bagaimana cara merawat kebun itu, yang memberikan pupuk, menyiram tanaman, menggunakan mesin pemotong rumput. Minggu pertama lewat dengan begitu baik, ya, cucunya sudah mengerti apa yang harus ia kerjakan. Nah, beberapa minggu setelah itu, suatu sore di musim dingin, sang cucu mengerjakan tugas kebun sambil menonton HP-nya, ya, ada video di HP-nya. Nah, ketika dia sedang mendorong mesin pemotong rumput itu, dia tersandung oleh batu dan kemudian dia terjatuh. Nah, mesin pemotong rumput itu terlepas dari tangannya dan terdorong
menuju ke bunga-bunga yang tertanam di kebun itu. Kebun bunga sang kakek akhirnya hancur. Bunga-bunga yang indah yang kakek rawat selama ini telah menjadi potongan-potongan kecil yang tidak berbentuk lagi. Sang cucu menjadi sangat takut. Ia tidak berani mengatakan apa-apa yang terjadi kepada kakeknya. Ia sangat yakin kakeknya akan marah. Dan pasti ia akan dimarahi dan akan dihukum. Pada hari itu, dia diam saja tidak mengatakan apa-apa kepada kakeknya. Tetapi dia tidak bisa tidur karena merasa takut dan merasa bersalah. Jadi pada pagi hari ia keluar kamar dan menunggu sang kakek bangun. Ketika kakeknya sudah bangun, sang cucu mengatakan apa yang telah ia perbuat. Kayak kemarin aku tidak sengaja menghancurkan kebun bunga kakek. Aku mengerjakan tugas kebun sambil menonton sebuah video sehingga aku tersandung. Mesin pemotong rumput terdorong ke arah bagian bunga-bunga, katanya. Kemudian kakek mengajak cucunya keluar dan dia berkata, "Mari kita lihat terlebih dahulu seberapa buruk kerusakan yang kamu buat." Ketika mereka keluar ke halaman, kebun itu tertutup penuh dengan salju. Ternyata sepanjang malam salju turun, sehingga sekarang salju sudah menutupi kebun yang hancur tersebut. "Kamu lagi bercanda ya?" tanya kakek. "Sungguh, Kek, jika salju ini sudah hilang, kakek akan melihat semua yang telah aku perbuat. Kakek akan melihat betapa hancurnya kebun karena perbuatan yang telah saya lakukan. Aku benar-benar minta maaf dan aku siap terima hukuman apa saja dari kakek," ujar sang cucu. Kakek menaruh tangannya di pundak cucunya. "Coba kamu lihat kebun yang tertutup salju itu. Apakah kebun itu terlihat hancur bagimu?" Menurut kakek, kebun itu terlihat sempurna dan indah. Tidak ada yang rusak. Sehabis musim dingin, barulah kita nanti tanam bunga-bunga yang baru. Kemarin kakek belum mengajarkan cara menanam bunga loh. Hidup kita telah hancur oleh karena dosa. Berantakan seperti kebun bunga tersebut. Tetapi Yesus Kristus datang dan mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita di masa lalu, di masa ini, dan di masa yang akan datang. Apapun yang kita lakukan di masa lalu, seberapa buruknya perbuatan kita, tidak ada yang dapat menahan kasih karunia Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Yesus kita, kembali ke dalam kasih-Nya, Ia tidak akan melihat lagi ke belakang dan mengingat dosa-dosa kita. Itu yang disebut kasih karunia. Karena kebaikannya, Tuhan menerima kita apa adanya tanpa ada pamrih. Itu arti yang pertama. Baik adik-adik, kita akan melihat arti yang kedua. Apa sih arti kasih karunia yang akan kita bahas? Kita akan membaca di dalam surat Efesus 1, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Adik-adik, ternyata arti kasih karunia yang kedua adalah kekuatan Allah yang memberi kemampuan. Jadi, arti yang kedua adalah apa? Kekuatan Allah yang memberi kemampuan. Itu kasih karunia. Kalau kita membaca kitab Keluaran 3 dan pasal yang keempat tentang Musa, maka kita akan tahu bahwa perintah yang Allah berikan kepada Musa itu bukanlah tugas yang ringan. Mesir waktu itu dipimpin oleh seorang Firaun yang jahat, yang memegang tampuk pemerintahan dan mengaku dirinya sebagai Allah. Setiap bangsa di dunia ini hidup dalam ketakutan kepada Firaun.
Nah, ketika Allah memberitahu Musa untuk pergi ke Mesir dan memberitahu Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, dengan segera Musa memberi jawabannya dari kelemahan dan ketidakmampuannya. Dia berkata, Tuhan, siapakah aku? Siapakah engkau ya Tuhan? Mereka tidak akan percaya kepadaku. Aku ini tidak pandai bicara. Utuslah kiranya orang lain ya Tuhan. Tetapi kita lihat tadi kan yang disampaikan oleh Musa kan hal-hal yang merupakan ketidakmampuan, ya. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan, ya, kekuatan yang Allah berikan kepada Musa, akhirnya Musa pergi ke Mesir dan dengan tanda-tanda mujizat, ia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir seperti yang dikatakan Tuhan kepadanya. Musa lemah, tetapi kekuatan Allah itu yang memberikan kemampuan kepada Musa sehingga dia mampu. Itu yang disebut dengan kasih karunia. Ya, ada satu contoh lagi di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-24. Kalau kita baca, ini tugasnya adik-adik untuk baca dalam kitab Hakim-Hakim 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Itu cerita tentang apa? Panggilan Allah itu datang kepada Gideon untuk melepaskan umatnya dari kekuasaan Midian. Jadi bertahun-tahun umat Israel mengalami kekalahan. Dan apa jawab Gideon? Ya, kita membaca di dalam Hakim-Hakim pasal ke-6 ayat yang ke-13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Adik-adik, dan ketika Tuhan memberi Gideon semangat dan berjanji untuk menyertainya, Gideon menjawab apa? Hakim-Hakim 6 ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Adik-adik, walaupun Gideon merasa takut dan tidak mampu, namun dengan kasih karunia, artinya apa? Kuasa Tuhan yang memberi kemampuan. Akhirnya Gideon mampu untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dia melakukan hanya dengan pasukan yang kecil. Namun dengan kasih karunia, Gideon dengan pasukannya sanggup mengalahkan musuh-musuh mereka. Jadi saat pagi hari kita sudah belajar tentang arti daripada kasih karunia, yang memiliki arti yang pertama, yaitu kebaikan Allah yang tanpa pamrih. Kita diselamatkan karena kasih karunia, karena kebaikan Allah yang tanpa pamrih. Dan arti yang kedua, kasih karunia adalah kekuatan Allah yang memberikan kemampuan. Kalau Musa bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, padahal dia tidak mampu, itu kasih karunia Tuhan. Kalau Gideon bisa mengalahkan bangsa Midian yang sebenarnya dia tidak mampu, itu kasih karunia dari Tuhan. Jadi kalau kita masih mampu melakukan segala sesuatu, itu juga kasih karunia dari Tuhan. Karena ketika kita tidak mampu, sebenarnya kemampuan itu berasal dari kekuatan Allah. Itu yang disebut kasih karunia. Adik-adik, saat pagi hari ini, Om Sugi tidak perpanjang renungan pada pagi hari ini, tetapi biarlah firman Tuhan, renungan yang singkat ini, membukakan mata, hati, dan pikiran kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sebenarnya siapakah kami, tetapi Engkau menyelamatkan kami tanpa pamrih ya Tuhan. Dan yang kedua, kami percaya bahwa di dalam kehidupan kami ada banyak hal yang kami tidak mampu, tetapi kekuatan-Mu itu yang memampukan kami,
sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus yang sudah terima firman Tuhan, mari kita bersama katakan, amin. Selamat hari Minggu, adik-adik yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa bulan depan.